Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan. Kita berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari pujikan dari awal, katakan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu melubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Semuanya hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami memuji. Haleluya. Oh ya Ramasya Ralalalabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Ramayana la 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 masih.
Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur anugerah-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami sehingga kami boleh melakukannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama bagaimana membangun diri kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan bersama-sama belajar dengan firman Tuhan yang saat ini saya berikan judul meningkatkan kualitas hidup. Meningkatkan kualitas hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Iman di dalam kekristenan itu merupakan sebuah keyakinan yang sentral yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kaitannya dengan kabar keselamatan, kabar baik yang sudah kita terima, di mana iman ini adalah merupakan iman yang berkualitas, artinya beralaskan dan berdiri akan pengenalan firman Tuhan secara benar. Oleh karena itu kita akan baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita ini sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita untuk membangun sebuah keimanan kita, bagaimana membangun hidup kita menjadi orang-orang yang berkualitas, maka kita harus meningkatkan kualitas hidup kita di dalam Tuhan. Hal yang pertama harus kita lakukan bagaimana membawa hidup kita itu kepada naik level menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Yaitu di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga. Apapun yang kamu lakukan, janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Ayat ini adalah merupakan hal yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri atau menonjolkan diri kita sendiri. Artinya kita harus melepaskan semua hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Contohnya adalah kesombongan dan keegoisan. Untuk melepaskan itu harus ada yang namanya kata berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas iman tentunya harus berdamai dengan diri kita sendiri, yaitu meletakkan semua kesombongan kita, semua keegoisan kita, supaya kita digantikan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena apa? Karena berdamai dengan diri kita sendiri ini, artinya kita harus menghentikan hidup kita yang di dalam keseharian ada keras kepala, ada kesombongan, ada keangkuhan, mungkin juga ada kemunafikan, untuk dibawa bagaimana membereskan hidup kita untuk mengkoreksi di dalam hidup kita. Lalu kita gantikan dengan memelihara iman kepada Tuhan Yesus, berserah akan hal-hal yang tidak benar itu kepada Tuhan. Ketika orang itu mau berdamai dengan dirinya sendiri, itulah titik tolak menjadi sebuah pertobatan. Maka di situ kualitas itu muncul, kualitas hidup. Akhirnya orang itu bisa yang namanya bersyukur. Bersyukur karena merasa bahwa hidupnya, dirinya itu tidak ada apa-apanya dan membutuhkan sebuah pertolongan Tuhan. Bersyukur di sini adalah bisa memuji karena kita ini menerima yang namanya anugerah Tuhan. Dan dengan bersyukur ini bisa memotivasi untuk lebih baik,
untuk tidak mengeluh, untuk mengembangkan bagaimana talenta yang ada di dalam hidup kita ini kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Akhirnya kalau kita sudah berdamai di dalam diri kita sendiri, kita mampu mempersembahkan apa yang ada di dalam hidup kita. Maka kita menjadi orang-orang yang tidak mementingkan kepentingan kita sendiri, dan bahkan kita tidak menonjolkan diri kita sendiri. Maka ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, kita bisa mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tingkatkan kualitas hidup kita dengan menyadari bahwa diri kita ini tidak ada apa-apanya. Semua itu karena anugerah dari Tuhan. Kita kembalikan apa yang kita miliki, kita persembahkan kepada Tuhan, dan akhirnya kita bisa mengucap syukur. Itu adalah hal yang pertama. Yang kemudian yang kedua, bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup kita? Tentu kualitas iman kita. Yang kedua adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita ini menjalin sebuah hubungan, ada sebuah komunikasi, di mana komunikasi itu akan mempererat jalinan kasih. Karena ketika kita itu ada jalinan kasih, di situ ada ketulusan, ada keteguhan, ada pengharapan, dan akhirnya di situ cinta kasih itu menyatu di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita harus memiliki yang namanya sikap doa. Bagaimana menyerahkan pergumulan itu kepada Tuhan, hanya dengan kasih karunia Tuhan. Itulah kita bisa ada di dalam hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa ada yang namanya hubungan yang baik. Hubungan yang baik itu tentu terjadi karena itu sebuah proses kehidupan. Maka ketika kita membangun yang namanya hubungan dengan Tuhan, mari kita untuk membawa hidup kita untuk diproses di dalam jalinan hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui membaca Alkitab, melalui persekutuan-persekutuan yang ada, sehingga kita ini menjadikan hidup kita semakin kaya, semakin diberkati, semakin diberikan hikmat untuk melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Walaupun situasi-situasi yang sulit ini kita hadapi. Dan relasi atau hubungan ini harus kita bawa, kita pupuk, kita adakan, dan kita harus lakukan. Sehingga hubungan itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa untuk meningkatkan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui doa pagi, melalui persekutuan, doa malam, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah cara untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita ini meningkatkan kualitas hidup kita, keimanan kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita ini menceritakan kasih Tuhan. Menceritakan kasih Tuhan ini sangat penting karena kita sudah menerima kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Inilah janji Tuhan yang sudah kita terima dan sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Bagaimana kita ini sudah jalani hidup dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun.
Tuhan tetap mengiring di dalam setiap pergumulan hidup kita, maka Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Inilah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu sudah kita terima. Maka kita ini perlu menyatakan bahwa kasih Tuhan itu baik dan selama-lamanya kepada orang lain. Ini adalah bentuk pewartaan, bentuk menyatakan kasih itu di dalam hidup kita. Kalau kita di dalam sebuah pertemuan, persekutuan disuruh yang namanya menyaksikan atau menyampaikan kasih setia Tuhan, istilah lainnya disuruh bersaksi. Banyak sekali yang masih tidak mau menyaksikan, tidak mau untuk menyampaikan. Apakah kita ini tidak berani? Maka bersaksi itu sangat penting di dalam meningkatkan kualitas iman, kualitas kehidupan kita. Karena dengan kita bersaksi itu ada manfaat tersendiri. Bagi Tuhan, kita bersaksi itu artinya kita memuliakan Tuhan. Dan kita secara otomatis memberikan sebuah kehormatan kepada Tuhan dan membanggakan karya penyelamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu bagi Tuhan. Bagi diri kita sendiri ada manfaat ketika kita mau menyaksikan atau bersaksi akan kebaikan Tuhan. Kita punya manfaat. Kita ini secara otomatis dibawa untuk belajar, masuk di dalam sebuah rencana Allah di dalam hidup kita. Bahkan kita dibawa untuk melihat kebenaran, kebaikan dari Tuhan. Dan tentu ini juga mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita merasakan kasih itu nyata di dalam hidup kita. Dan kita tentu dengan bersaksi itu menuntun di dalam kehidupan kita untuk lebih baik. Itu manfaat bagi diri kita. Kalau tadi manfaat bagi Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Bagi kita sudah. Bagi orang lain. Bagi orang lain ada manfaatnya. Bagi orang lain adalah membuat mereka belajar untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup manusia. Melalui itu mereka mengerti akan kasih Tuhan. Kemudian mereka akan terbawa untuk menyatakan imannya. Karena Tuhan itu adalah kasih dan setia. Dan membantu orang lain untuk bertobat. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gunakan di setiap kesempatan persekutuan. Ada forum yang namanya kesaksian. Gunakan, itulah kesempatan kita memuliakan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, dan kita membangun yang namanya hidup bergantung kepada Tuhan, semakin intim kepada Tuhan. Bahkan kita bisa saling memotivasi di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal bagaimana kita membangun kualitas hidup kita. Mari, 1, sadari. Kita harus yang namanya meletakkan ego kita, berdamai dengan diri kita, nyatakan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita ini harus yang namanya menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menceritakan bagaimana kasih Allah yang sudah kita terima kepada orang lain. Itulah, mari kita tingkatkan iman kita, kehidupan kita di dalam bersekutu, di dalam kesaksian, di dalam segala keadaan kita. Selamat memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.